Perkenalkan, saya Reski Alif Pambudi dari kelas IPA 8 PTG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 Pendidikan IPA UNS. Berikut tugas saya dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elvi Susanti SSI, MSc. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pembelajaran berdiferensiasi mutlak diperlukan. Karena realitas masyarakat Indonesia sangat multikultural, baik dari segi etnisitas, latar belakang budaya, status sosial ekonomi, bahkan secara geografis. Tentunya perlu strategi pembelajaran yang lebih komprehensif untuk bisa mengcover multikulturalitas tersebut, sehingga menjadi sebuah faktor utama bagi terbentuknya peserta didik yang kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, berjiwa gotong royong dan mandiri, serta dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jika berbicara mengenai istilah pembelajaran berdiferensiasi, tak bisa dipisahkan ahli pendidikan Amerika bernama Carol Ann Tomlinson. Dalam bukunya tahun 2000, Tomlinson menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Tomlinson yang memperkenalkan istilah pembelajaran berdiferensiasi sejak 1999, mengatakan bahwa pembelajaran ini memungkinkan guru untuk dapat menggunakan banyak kegiatan yang bermacam-macam untuk memenuhi semua kebutuhan pelajar. Namun perlu kalian ketahui sebagai bangsa Indonesia, konsep pembelajaran berdiferensiasi ini sudah diperkenalkan sejak lama oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ia mengatakan bahwa pendidikan haruslah menghargai perbedaan karakteristik setiap anak. Dalam bukunya yang berjudul Pusara, 1940, Ki Hajar Dewantara menyatakan tidak baik menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Beliau berpendapat perbedaan kemampuan, bakat hingga keahlian peserta didik seharusnya difasilitasi dengan bijak. Prinsip ini jelas sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi bukan? Langkah utama dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan guru adalah memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Tomlinson dalam bukunya tahun 2001 berjudul How to Differentiate Instruction Mixed Ability Classroom menyampaikan kategori kebutuhan belajar peserta didik ada 3 aspek, di antaranya. 1. Kesiapan belajar atau readiness, yakni kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru. Dalam hal ini guru dapat memetakan kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi baru, misalnya peserta didik yang mana yang harus mendapatkan tugas yang mendasar dan yang mana yang harus mendapatkan tugas yang lebih transformatif, peserta didik mana yang masih bergantung pada guru atau peserta didik mana yang lebih mandiri dalam mengerjakan tugas, atau peserta didik mana yang lebih cepat dalam memahami materi dan yang mana yang lebih lambat dalam memahami materi. 2. Minat belajar. Ada peserta didik yang minatnya dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, DSB. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar. Menurut Tomlinson, profil belajar ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lainnya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang di antaranya lingkungan, pengaruh budaya, visual, auditori, dan kinestetik. Setelah memetakan kebutuhan belajarnya, guru harus menentukan strategi pembelajaran dengan 3 diferensiasi dari yang pertama adalah diferensiasi konten alias apa yang diajarkan kepada peserta didik. Konten ini isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, peserta didik memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang peserta didik mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu, beberapa orang peserta didik mungkin memiliki pengetahuan secara parsial, dan beberapa orang peserta didik lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu.
Lalu diferensiasi proses mengacu pada bagaimana peserta didik memahami atau memaknai informasi atau materi. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap peserta didik telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Dan ketiga adalah diferensiasi produk atau tagihan yang diharapkan dari peserta didik. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap peserta didik. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta peserta didik untuk menuliskan laporan ataupun pembuatan produk tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain. Jangan lupakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan dukungan lingkungan belajar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang peserta didik, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Meningkatkan partisipasi peserta didik. Dalam pembelajaran metode berdiferensiasi, peserta didik merasa lebih dihargai dan didengarkan karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini akan meningkatkan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 2. Mempercepat perkembangan peserta didik. Dengan menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi mendorong perkembangan peserta didik lebih cepat. Peserta didik yang lebih berkemampuan dapat memperdalam pemahaman mereka, sementara peserta didik yang mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan tambahan. 3. Meningkatkan pemahaman konsep. Setiap peserta didik memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran untuk memastikan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Misalnya, menggunakan cerita untuk peserta didik audiovisual, atau kegiatan praktik bagi peserta didik kinestetik. 4. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan peserta didik untuk memiliki kontrol lebih besar atas proses pembelajaran mereka. Dengan memperhatikan preferensi belajar mereka, peserta didik akan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. 5. Menciptakan lingkungan inklusif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan individual peserta didik dihargai dan diterima. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa diterima dan dihormati. Ini juga membantu mengurangi stigma terkait dengan kesulitan belajar atau ketidakmampuan peserta didik. 6. Memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik sering bekerja dalam kelompok kecil atau berasal dari latar belakang yang berbeda. Ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sekelas yang memiliki keahlian dan pandangan yang berbeda. Hal ini akan memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial peserta didik, seperti kemampuan berkomunikasi dan kerjasama dalam tim. 7. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika peserta didik merasa mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, mereka akan merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Secara bertahap, peserta didik akan merasa lebih siap dan berani untuk menghadapi tantangan akademik yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa tantangan. 1. Waktu dan persiapan. Menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi memerlukan waktu yang lebih lama dan persiapan yang lebih intensif. Guru perlu merencanakan cara menyampaikan materi secara berbeda untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. 2. Manajemen kelas. Memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan dapat menjadi tugas yang menantang. Menjaga agar kelas tetap terorganisir dan produktif sambil memberikan perhatian khusus kepada berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar dapat menjadi tantangan. 3.
Sumber daya terbatas. Terkadang, guru dihadapkan pada keterbatasan sumber daya seperti buku pelajaran yang cocok untuk berbagai tingkat keterampilan atau teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. 4. Ekspektasi yang tidak seimbang. Siswa mungkin merasa tidak adil jika mereka merasa bahwa teman sekelasnya mendapatkan perlakuan khusus. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menjelaskan dengan jelas alasannya dan memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai. 5. Evaluasi yang adil. Menilai kinerja siswa dengan cara yang adil dan relevan dengan tingkat kemampuan mereka adalah tantangan tersendiri. Guru perlu memiliki berbagai instrumen penilaian yang sesuai dengan kebutuhan beragam siswa. 6. Kesulitan menyesuaikan dengan perubahan, keterbatasan waktu dan sumber daya mungkin membuat sulit bagi guru untuk cepat menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka jika diperlukan perubahan mendadak. 7. Pelatihan dan dukungan yang cukup. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi dan dukungan kontinu dari sekolah atau distrik untuk mengatasi kesulitan dan mengembangkan keterampilan mereka. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.